Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangka Pinang edisi Senin 26 Mei 2025. Saudara, Tuhan kita adalah Allah yang baik, dan sebagai Allah yang baik, Dia selalu mendengarkan setiap doa kita, setiap permohonan atau perkataan kita kepadanya. Dan sebagai Allah yang baik, yang mengasihi kita, Allah sebenarnya selalu menjawab doa-doa kita, apapun yang kita minta. Tapi sebagai anak, sebagai ciptaan, sebagai umat, sebagai murid, kita perlu belajar untuk memahami seperti apa kira-kira jawaban Tuhan atas permintaan-permintaan kita. Jadi renungan hari ini kita akan membahas tentang 3 cara Allah menjawab doa kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu tentang bagaimana Engkau mengasihi kami dan Engkau menjawab setiap doa, keinginan, permohonan kami, keluh kesah kami ya Tuhan. Dan berikanlah kami pengertian agar kami tahu, percaya, dan berpegang sungguh bahwa Engkau mengasihi kami. Apapun jawaban-Mu kepada kami atas setiap permintaan atau permohonan kami, itu adalah yang terbaik. Engkaulah Allah yang maha bijak. Kami hanyalah ciptaan yang fana, yang terbatas. Pakai hamba-Mu untuk mulai menjelaskannya dan berkati hati dan pikiran kami untuk mengerti dan menerimanya sebagai kebenaran daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Yang pertama tentu saja adalah Dia mengabulkan doa kita. Dia menjawab iya. Contoh, saudara, di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 hingga 10, ada sepotong kisah yang sangat pendek. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Simple, pendek, dan begitu saja. Allah mengabulkan permintaannya itu. Kisah pendek ini telah menimbulkan banyak penafsiran, banyak perdebatan. Apa yang menyebabkan Yabes doanya dijawab, dikabulkan oleh Tuhan? Ada orang-orang yang membuat teori-teori dan penjelasan-penjelasan. Misalnya ada yang berkata itu karena sebagai balasan Tuhan karena ibunya itu melahirkannya dengan kesakitan. Tapi saudara, saya tidak cukup diyakinkan dengan pemahaman ini. Karena pada faktanya semua ibu akan melahirkan dengan kesakitan. Dan tidak semua permintaan anak yang lahir dari ibu yang melahirkan dengan kesakitan itu Tuhan kabulkan permintaan-permintaan mereka. Mungkin saja Tuhan mengabulkan karena faktor itu, tetapi Alkitab tidak mengatakannya, tidak menjawab ya, dan juga tidak membantahnya. Tapi yang jelas, Allah itu bisa menjawab ya terhadap permintaan-permintaan kita. Dan itulah mengapa kita mencoba, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, barangkali Dia akan mengabulkan apa yang kita mintakan, persis seperti yang kita mintakan. Dan Allah adalah Allah yang mampu untuk mengabulkan kalau Dia pandang itu baik, permintaan kita itu sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi ini cara yang pertama, dan saya berharap saudara tidak putus asa dengan jawaban yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah Tuhan menjawab, tunggu, kamu belum siap. Atau tunggu, ini bukan waktu yang tepat. Misalnya saudara, di dalam Kejadian 15 ayat 17 hingga 18 ini adalah potongan kisah dari Abraham. Di situ ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh atau api yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, waktu itu masih bernama Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, saudara, saat itu usia Abraham kira-kira 85 tahun. Atau dengan kata lain, ini sudah lewat 10 tahun sejak ia pertama dipanggil untuk pergi dari negeri asalnya dan pergi ke negeri perjanjian, tanah Kanaan. Di mana ketika Tuhan memanggil, Tuhan menjanjikan akan memberi keturunan kepada Abraham.
Jadi meskipun tidak dicatat doa Abraham dia meminta keturunan, tapi karena Tuhan memberikan janjinya itu, maka saya yakin Abraham pasti mendoakan hal itu. Saudara, apa yang terjadi? Tidak lama setelah peristiwa yang tercatat ini, Sarai punya ide bagaimana mereka mencoba menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dengan cara dia menyuruh Abraham itu menghampiri hambanya yang bernama Hagar. Sehingga Hagar itu hamil dan dari hubungan itu lahirlah Ismail. Tetapi itu dia bukanlah eh, keturunan yang Allah janjikan. Jadi Abraham pasti ingin ya janji Tuhan itu digenapi dan Tuhan yang berjanji ingin itu terwujud dan dia mencoba melakukan dengan usahanya sendiri. Tetapi ternyata itu bukan rencana Tuhan, khususnya untuk janji Tuhan itu. Abraham baru akan menerima janji Tuhan itu saat Abraham berusia 100 tahun. Dengan kata lain, saudara, membutuhkan waktu sekitar 20 tahun, 25 tahun untuk Abraham itu menerima janji Tuhan. Jadi belum waktunya. Ada kalanya dalam hidup kita, apa yang kita minta itu memang suatu hari akan Tuhan kabulkan, akan Tuhan berikan. Tetapi pada waktu kita memintanya, itu belum waktunya. Kita belum siap, atau itu memang belum waktu yang Tuhan rencanakan. Yang ketiga, saudara, adalah Tuhan menjawab, tidak. Aku punya rencana yang lebih baik. Aku punya hal yang lebih baik untuk diberikan kepadamu. Contohnya, saudara, adalah Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 hingga 9. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus ada 3 kali meminta kepada Tuhan, agar duri dalam daging, sesuatu yang mengganggunya, yang menjadi kelemahannya, yang Tuhan berikan supaya dia tidak sombong atas penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya, suatu pengalaman supranatural. 3 kali Paulus meminta, tetapi juga Tuhan menjawab tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, Tuhan punya rencana lain. Dalam kelemahan kamu, kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara, ada kalanya Tuhan menjawab tidak pada apa yang kita mintakan karena dia punya hal yang lebih baik menurut kasih karunia-Nya, menurut hikmat-Nya. Jadi saudara, dengan kata lain, Allah pasti selalu menjawab doa kita. Ya, tunggu dulu, belum waktunya. Atau tidak, aku punya yang lebih baik. Saudara, ini adalah sebuah contoh kasus. Saya membaca sebuah permohonan doa dari seorang ibu. Tolong doakan saya dan anak-anak saya. Kami menghadapi situasi sulit. Saat ini kami tidak punya rumah. Saya begitu malu akan keadaan saya. Saya kehilangan pekerjaan sebagai pekerja sosial karena saya menolak menerima vaksin, yang dimaksudkan vaksin COVID yang lalu. Saya menolaknya karena kondisi kesehatan yang sudah saya alami sebelum COVID merebak, yaitu sakit lupus dan gangguan jantung. Saya sudah menerima dan menanggung banyak sekali obat-obatan, termasuk pengencer darah. Saya ibu tunggal. Kedua putra saya sama-sama autis dan mereka tidak bisa bicara. Saya sering merasa kewalahan. Suami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Begitu berat karena saya sendirian dan tanpa keluarga. Tetapi iman pada Tuhan yang membuat saya bertahan melalui masa-masa sulit ini. Dan saya percaya Allah akan membuka jalan. Sebuah permohonan doa yang begitu berat ketika saya membaca situasinya. Seorang ibu yang berjuang sendirian membesarkan anak yang autis. Dia terancam, dia tidak punya rumah tinggal. Nah, saudara, bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya? Saudara, memang di satu sisi sepertinya Tuhan menolak.
Ya, dia pasti meminta misalnya pekerjaan. Tetapi bisa jadi ini adalah Tuhan bilang belum waktunya. Tetapi juga ini bisa berarti Tuhan menolak. Tuhan ingin dia melewati satu masa yang memang sukar. Tetapi yang jelas, saudara, di dalam kesulitannya ini, Tuhan sedang membentuk dia. Apapun jawaban Tuhan nantinya, ya Tuhan nyatakan padanya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, iman ibu ini telah melewati masa pemurnian yang begitu berat. Saya tidak tahu apa kelanjutannya, apa yang terjadi padanya. Ya, saya tidak mempunyai sumber untuk mengetahuinya. Tapi saudara, saya yakin antara Tuhan akan membuka jalan, memberi kemudahan. Mungkin segera, mungkin nanti waktunya. Atau mungkin Tuhan membiarkan ada satu rencana Tuhan yang lebih besar. Yang pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mendengar. Dan yang pasti, ibu ini akan memiliki upah yang sangat-sangat besar di surga yang mulia karena dia tetap setia, dia tetap percaya, dia menanggung beban yang berat itu, yang bukan karena dosa-dosanya, saudara. Setidaknya itu dugaan saya. Tapi dia melewati situ, ada Tuhan yang beserta dengan dia. Dan dia menjadi begitu tangguh di dalam imannya. Saya yakin saudara dia adalah orang-orang yang akan Tuhan berikan upah yang sangat-sangat besar di hidup yang kekal nanti. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita. Apapun yang kita minta, mari kita dengan rela hati menerima apapun jawaban Tuhan. Dan kita tetap percaya dia adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menjawab doa-doa kita. Sampai jumpa di episode lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.